وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Memutuskan. Nah, ini yang paling seru ya, memutuskan. Saya Agung Anugrah Jati, dalam artian yang bertanda tangan sini, saya Agung Anugrah Jati tidak berani menghukumi orang Islam di luar jamaah adalah kafir, amalannya tidak diterima, wajib masuk neraka selamanya. Tidak berani, tidak mau dan tidak berani. 2. Dikarenakan dalam teks daerahan tentang maklumat jamaah harus punya keyakinan bahwa di luar jamaah kafir atau amalannya tidak diterima oleh Allah, maka demi mencari aman di sisi Allah Subhanahu wa taala, saya menyatakan keluar dari Islam jamaah atau jukam. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap semangat di atas sunnah, tetap melaksanakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur atas informasi yang kemarin sedang ramai beredar di dunia maya, khususnya di Facebook yang sudah saya share, juga ada di kawan-kawan yang lain juga ada, tentang surat klarifikasi salah satu pengurus daerah yang berada di Karawang Barat. Insyaallah saya sudah minta izin pada beliau. Sebenarnya beliau yang saya suruh membacakan suratnya, dikirimkan lewat video, tapi beliau belum berkenan. Makanya pada pagi hari ini atau pada hari ini saya sengaja membacakan, dan ini termasuk salah satu formulir mungkin ya bisa diadopsi bagi kawan-kawanku yang ingin mengundurkan diri dari Islam jamaah atau jukam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Surat tersebut sejumlah 4 halaman yang tertanggal tanggal 22 Maret 2022. Kita baca dan kita sedikit baca-baca maupun menjelaskan, dan insyaallah semoga ini menjadi salah satu wasilah bagi kawan-kawanku yang hijrah semakin kuat, yang di dalam semakin membuka akal pikiran, akal sehat dan akal waras Anda. Kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat klarifikasi, ada 4 halaman. Kepada yang terhormat Keimaman Daerah Karawang Barat di tempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mengklarifikasi polemik akhir-akhir ini, artinya polemik yang terjadi di dalam keluarga besar jukam, banyaknya yang keluar, banyaknya yang hijrah. Saya, nama Agung Anugrah Jati, alamat Perumnas Teluk Jambe, Blok H, nomor 15, Karawang, menimbang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, "Innad dina 'indallahil Islam." Menimbang tentang firman Allah, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Yang kedua, pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW tentang apakah Islam.
Di hadis Muslim jilid 1 halaman 39, Bukhari jilid 1 halaman 18. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Yaitu tentang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, apa itu Islam? Kata Nabi Muhammad, ini kan hadis Jibril yang datang saat Nabi Muhammad bermajelis ilmu, kemudian ada seorang yang tidak dikenal oleh kawan-kawannya, ternyata malaikat Jibril menanyakan tentang Islam. Islam itu apa? Yaitu syahadatain, kemudian menegakkan sholat, kemudian mendatangkan zakat, kemudian haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Yang ketiga, Rasulullah SAW menerangkan tentang rukun Islam di hadis Muslim jilid 1 halaman 45 atau Bukhari jilid 1 halaman 8. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu tentang masalah rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat, salat, zakat, kemudian puasa dan haji bagi yang sudah mampu. Kemudian yang keempat, jaminan Rasulullah SAW bagi yang membaca la ilaha illallah. Langsung saya potong, ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalika illa dakhalal jannah. Ada seorang sahabat berkata bahwasanya tidak ada seorang hamba kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah summa mata, kemudian dia mati ala zalik, atas ucapan itu, atas keyakinan itu, maka illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk surga. Itu yang keempat. Nah, pertimbangan Mas Agung atau Ustadz Agung Anugrah Jati. Yang kelima, keharaman membunuh orang kafir setelah dia membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi keharaman membunuh orang kafir yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini diceritakan panjang dalam Kitabul Maghazi, sebagian diriwayatkan tentang seorang sahabat yang telah membunuh orang kafir yang sudah jelas-jelas dia terpojok saat peperangan, lalu karena terpojok dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Katanya orang iman, halah sana aja kamu. Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Kamu itu kepepet lagi ngomong la ilaha illallah, akhirnya dibunuh. Lalu kejadian seperti itu dilaporkan kepada Nabi, bahwasanya tadi ada orang kafir yang sudah kepepet lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan terpaksa tetap kita bunuh. Katanya Nabi sambil marah saat itu, Nabi mengatakan, apakah kamu telah membelah dadanya sehingga dia tahu niatnya? Kok kamu bisa menghukumi? Artinya gini, kalimat la ilaha illallah itu sudah menjadi keharaman untuk dibunuh. Nah, menurut riwayat ini ya. Kemudian yang keenam pertimbangannya, yaitu bagi orang yang sudah membaca syahadat yang berhak menghisab adalah Allah. Dalam hadis Bukhari disebutkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi Nabi mengatakan bahwasanya saya diperintahkan untuk membunuh manusia sehingga sampai dia menyatakan syahadat Islam, kemudian syahadat, kemudian menaikkan sholat, zakat, puasa, kemudian faida fa'alu dzalika asamu minni, maka ketika sudah melaksanakan seperti itu maka dia terjaga dariku, enggak dibunuh, enggak diperangi bahasanya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan adapun hisabannya, urusan amalannya adalah urusan Allah. Ini pertimbangan Mas Agung. Yang ketujuh, larangan menuduh kafir pada orang Islam.
La yarmi rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaih illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidak boleh seseorang itu mengatakan kekafiran, wala yarmi menuduh fasik kepada temannya atau menuduh kekafiran kepada temannya. Jika tidak kafir temannya, maka dia akan terkena sendiri. Jadi menuduh takfir itu kalau enggak yang dituduh kafir, maka dialah yang kena sendiri. Ini pertimbangan Mas Agung ketika beliau mau keluar dari Jokam. Mengingat hadis-hadis di atas kedudukannya hadis-hadis mutawatir dan beberapa yang sahih. Hadis-hadis di atas bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Hadis-hadis di atas bersumber dari kitab Sahihain. Kitab Sahihain di atas sudah dimangkulkan di dalam jamaah yang terdapat sanadnya. Ucapan Umar radhiyallahu anhu tentang pentingnya berjamaah, misalnya, la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bit ta'ah. Nah, dalam Sunan Ad-Darimi belum dimangkulkan di jamaah. Dari dalil ini, dalil yang menjelaskan tidak dikatakan Islam kecuali berjamaah, tidak dikatakan berjamaah kecuali beramir, tidak dikatakan beramir kecuali dengan ditaati. Ini justru dalam kutipannya Mas Agung belum diajarkan dalam Jokam, artinya belum ada istilah transfer ilmu dengan istilah mangkul yang diagung-agungkan. Sunan Ad-Darimi belum dimangkulkan di jamaah. Apakah jamaah punya sanad Sunan Ad-Darimi atau tidak? Allahu a'lam. Kenapa Mas Agung mengungkit seperti ini? Karena Jokam ini sangat mengunggulkan istilah sanad. Istilah sanad sangat diunggulkan sehingga beliau menagih apakah ada sanadnya atau tidak. Dimangkulkan aja belum. Hadis ini mauquf sampai sahabat. Mauquf itu hadis yang sampai sahabat. Karena hanya sampai Umar radhiyallahu anhu tidak bisa memansuh hadis yang bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Jadi hadis mauquf tidak bisa kemudian memansuh hadis, misalnya hadis Jibril tentang ta'rif pengertian Islam dan lain sebagainya. Hadis dhaif tidak bisa, sanadnya dhaif. Karena perawi Sofwan bin Rustum tidak dikenal dan Abdurrahman bin Maisarah tidak bertemu dengan Tamim Ad-Dari. Hadisnya dhaif, belum dimangkulkan, sanadnya dipertanyakan, maksudnya Jokam maksudnya. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sandaran hukum, apalagi memansuh hadis mutawatir di atas. Bab hadis ini membahas tentang akibat hilangnya ilmu, bukan wajibnya berjamaah dan berimam. Karena panjang hadis ini. Hadis ini panjang, enggak sedikit, cuman ada beberapa baris, enggak hanya kutipan la islama illa bil jamaah, tidak, tapi panjang ini. Ya, yang diambil hanya itu saja. Kemudian jamaah yang dimaksud dalam hadis ini adalah persatuan umat Islam, bukan membuat golongan dengan nama jamaah. Jadi jamaah yang dimaksud ini adalah persatuan Islam, ya kaum muslimin yang sudah dijelaskan tadi, bukan menamakan membuat golongan lalu seakan-akan taruh aja label jamaah sebagai jamaah. Kata la islama dalam hadis tadi, la islama illa bil jamaah, bukan bermakna tidak Islam, tapi tidak sempurnanya Islam. Seperti dalil la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah satu kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini tidak dikatakan imannya sempurna, bukan diartikan enggak iman sama sekali, enggak. Jadi beliau Ustadz Agung ini membuat perbandingan dalil. Kemudian sabda Rasulullah SAW tentang tidak halal bagi 3 orang yang bepergian dalam hadis Ahmad. Wala yahillu li salasatin nafarin yakununa bi ardi falatin illa ammaru alaihim ahadahum. Jadi hadis ini tidak halal, maksudnya tidak boleh ya. Hadis ini tidak boleh
seseorang hidup di dunia, atau ini hadis musafir sebenarnya, yang mana bertempat di dunia 3 orang saja kecuali salah satu harus dijadikan pemimpin. Sunan Ahmad belum dimangkulkan dalam jamaah. Dari hadis ini Sunan Ahmad belum dimangkulkan. Kemudian apakah jamaah punya sanad Sunan Ahmad atau tidak? Allahu a'lam. Hadis di atas adalah hadis riwayat Imam Ahmad nomor 6360. Status hadis ini menurut sebagian ulama adalah hasan dan sebagian lagi mengatakan dhaif. Jadi tidak bisa memansuh yang sahih apalagi yang mutawatir. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, ini adalah istilahnya surat pengunduran diri, surat klarifikasi dari Ustadz Agung yang sudah sampai beberapa poin yang saya baca. Langsung kita kepada poin yang utama, yang paling utama, yaitu poin terakhir, memutuskan. Nah, ini yang paling seru ya, memutuskan. Saya Agung Anugrahjati, dalam artian yang bertanda tangan sini, saya Agung Anugrahjati tidak berani menghukumi orang Islam di luar jamaah adalah kafir, amalannya tidak diterima, wajib masuk neraka selamanya. Tidak berani, tidak mau dan tidak berani. 2. Dikarenakan dalam teks daerahan tentang maklumat jamaah harus punya keyakinan bahwa di luar jamaah kafir atau amalannya tidak diterima oleh Allah, maka demi mencari aman di sisi Allah Subhanahu wa taala, saya menyatakan keluar dari Islam jamaah atau jukam. Jadi menyatakan keluar, ini Ustadz Agung Anugrahjati. Bagi saya semua orang Islam adalah saudara meskipun berbeda mazhab dan manhaj. Itulah yang saya maksud dengan jamaah, sebuah persatuan Islam. Demikian surat ini saya buat. Sebetulnya saya membuat ini dengan berat hati karena Pak Haji Sasno, Pak Haji Kuswandi, dan Pak Haji Mubarak akan istirja, menganggap saya orang bodoh, tersesat, tertipu daya oleh rayuan iblis. Belum lagi sanksi sosial seperti yang dianjurkan dalam teks daerahan. Tapi karena harus memilih, maka dengan berat hati saya memilih sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Sebagaimanapun kelak di akhirat, saya sendirilah yang akan menanggung amalan saya. Saya mohon maaf kalau selama ini ada tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati. Jazakumullah khairan atas berkenannya membaca surat ini. Semoga kita selalu lindungannya dan hidayahnya. Amin wassalam. Karawang, 22 Maret 2022 yang bertanda tangan Agung Anugrahjati. Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, luar biasa sekali gentleman pengunduran dirinya, luar biasa, dan semoga ini menjadi format pengunduran diri pada saudaraku-saudaraku yang lain yang masih di dalam, yang saat ini menjadi bunglon bahasa kita. Kalau sudah suatu saat kuat, silahkan membuat format-format seperti ini, sehingga insya Allah selain kita juga akan keluar dari jukam itu, kita juga mempunyai andil untuk beramal ma'ruf walaupun dengan tulisan. Selamat bagi Mas Agung Anugrahjati menempuh hidup baru, menempuh hijrah, menempuh Islam yang sesungguhnya rahmatan lil alamin, tidak terkotak-kotak dalam sebuah hizbiyah, tidak terkekang dalam sebuah taklid, dan tidak terpaksa dalam sebuah pengkultusan tokoh-tokoh yang ada di sebuah golongan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, mohon maaf tidak saya baca semua, dan setelah saya cetak ternyata tulisannya agak beruat, nggak jelas karena berupa foto, sehingga saya bacanya mungkin ada yang salah, mohon maaf. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, salam akal sehat, salam akal selamat, dan salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
المنكر وأولئك هم المفلحون.